Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kalposter? Senang sekali saya Robi Zabeida kembali menemui Anda dalam acara KP Deal. KP adalah inisial dari Kalimantan Post. Deal adalah kerjasama kesepakatan untuk Indonesia bersama Kalimantan Post. Inilah KP Deal. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Bayangkan kalau ada 3 sahabat tidak pernah ketemu puluhan tahun, mungkin ada 20 tahun, tapi tiba-tiba ketemunya dalam satu kamera. Inilah ada Fahmi Reva, Fahmi Sasirangan, dan juga Kak Mumun yang kita kayak udah puluhan tahun juga. 22 tahun. 22 tahun nggak ketemunya. dipertemukan. Lebih tahun. Kak Mumun datang ke Jakarta tahun berapa? 95. 95. Tidak pernah ketemu. Ya, jadi ini perantauan di Kalimantan Selatan atau kalau di luar negeri itu diaspora lah. Ini diaspora ya Banjar ya kan? Diaspora Banjar. Iya benar, diaspora Banjar di tahun 95 berangkat ke Jakarta untuk tugas di pemerintah Kalimantan Selatan. Sementara saya berkiprah di Jakarta sejak tahun 2002 dan Fahmi berkiprah di Kalimantan Selatan, dia jaga Banjar. Jaga Banjar dari tahun 2019 sebagai desainer. Nah, debut yang istimewa yang dilakukan oleh Fahmi Sasirangan oleh sang Fahmi Reva ini luar biasa. Pada beberapa hari yang lalu beliau hadir di dalam Indonesia International Fashion Models Festival yang kesekian kalinya dilaksanakan di Jakarta. Tapi yang menariknya adalah ada satu orang Banjar hadir di dalam pembukaan di dalam festival tersebut dan itu adalah Fahmi Sasirangan. Kita bangga dan pengen tahu bagaimana sih perjalanan Fahmi. Dia yang menyaksikan waktu itu gimana nih? Kamu pun waktu itu tampil ikut nonton show-nya. Gimana? Wah, luar biasa. Karena desain Fahmi ini ternyata mengingatkan saya bahwa Sasirangan ini dulu adalah merupakan kain tradisional Kalimantan Selatan yang lahir pada abad 12. Abad 12 kain Sasirangan ini lahir pada abad 12. Dan kemudian pada zamannya Wali Kota Bapak Ritonga itu, di situ dulu kita sering berkumpul di tempat Tante Yur. Nah, mode di Banjarmasin sudah mulai berkembang. Oh, pada zamannya ibu ini adalah model ya. Pada zaman itu bukan hanya Sasirangan tapi juga model. Iya. Dan diminta mengenakan busana Sasirangan. Sampai dulu kada mau tante pinakidu bajunya karena warnanya berwarna-warni dulu. Dan pada zaman dulu kan tidak tren. Pada zaman itu makanya kemudian atas inisiatif wali kota pada saat itu diangkatlah kain Sasirangan untuk diperagakan. Diperagakan. Fahmi juga pasti sudah mengingat itu. Dan kemudian pada saat zamannya Ibu Nur Latifah Said, istri gubernur itu, beliau mengkombinasikan bordir dan Prada seperti sekarang ini. Oh, jadi itulah awal evolusi dari Sasirangan itu sendiri. Nah, Fahmi kemarin hadir di opening atau pembukaan di mana disaksikan oleh menteri, para dirjen, pejabat dan tamu-tamu internasional termasuk duta besar. Dan itu sulit loh. Itu sulit masuk ke situ. Itu gimana ceritanya, Fahmi? Jadi pada dasarnya mungkin kalau orang yang tidak tahu bagaimana bisa mencapai pencapaian sampai sejauh itu, memang sebelumnya kita ada kalau nggak salah bulan Juli kita ada seleksi untuk PESYAR. Kalau Bank Indonesia itu ada seleksi namanya PESYAR, Festival Syariah. Itu kita mengirimkan 6 desain yang kita buat itu. Kemudian saat itu kita berangkat terpilih dan kita berangkat ke Kendari. Ke Kendari, kemudian selama di Kendari itu kita ada penilaian, kemudian ada berhadapan langsung dengan juri-juri yang menurut saya saklek karena mungkin ya mereka mencari yang terbaik di antara yang sudah baik semuanya. Dan jurinya adalah jurinya saat itu ya pengajar busana, saat itu Pak Musa sama Pak Wigno. Ahli tenun Indonesia mungkin tidak asing namanya. Kalau Musa udah didikan. Di situ mungkin kelebihan kita itu karena kita itu memproses Sasirangan itu tidak mudah, tidak gampang gitu. Jadi prosesnya melukis dulu, kemudian menjelujur lagi, kemudian mewarna. Kadang-kadang pada saat itu saya memakai warna indigo untuk alam, warna alam. Jadi pada saat itu menggunakan indigo itu bukan gampang. Jadi
sekali dicelup kita jemur lagi itu akan warnanya akan turun 1 atau 2 grade Karena itu gitu. warna alam. Warna alam. Jadi sudah dan selesai penjurian ternyata saya pribadi dinobatkan sebagai juara 1 untuk kawasan Indonesia Timur. Wow. Ya, jadi agak kaget, masalahnya perjalanan saya sebelumnya jauh sudah dan saya tidak pernah dapat prestasi seperti ini gitu kan. Jadi ini pencapaian setelah berapa tahun terakhir? Udah dari tahun 90-an kan. Tapi di Sasirangan kita baru karena 2019 memulai untuk produksi Sasirangan karena capek melihat Sasirangan kok tidak modern. Pasti Gitu kan. perjuangannya turun naik. Ya, atas, pasti. atas kinerja, atas kemudian kemajuan yang dilakukan oleh Fahmi, kita pengen kasih dibaiat dulu nih. Ada satu tradisi kita memberikan laung yang dipersembahkan oleh Taman Mini Indonesia Indah Ancukan Kalimantan Selatan. Ada Om Boy. Om Boy ini juga salah satu sahabat kita nih. Sahabat kita pada zaman dulu. Dulu waktu kita seleksi untuk ke Spanyol, Om Boy salah satu. Wah. Nah ini Om Boy mau kasih laung sebagai tanda kehormatan untuk Mas Fahmi atas prestasinya. Silakan berdiri dulu. Akhirnya pemenangnya adalah dia. Cakep. Nah, ini baru asli Makasih. orang Banjar. Misalnya, biar bisa selesai. Oke. Nah, untuk Kang Mumun kita berikan juga shawl ini. Terima kasih Om Boy. Asik. Makasih. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, Tadi yang Fahmi bilang Ya. itu proses pembuatan sasirangan itu rumit. Karena Patih Lambung Ngambukartaja perlu bertapa 40 hari 40 malam baru bisa menciptakan Sasirangan. sasirangan. Ya, dulu zaman dulu sasirangan digunakan sebagai metode Untuk pengobatan. Dan itu dari Patih Lambung Mangkurat. Dari Patih Lambung Mangkurat. Oh, saya kira itu masyarakat biasa yang membuatnya, ternyata Patih Lambung Mangkurat. Bertapa selama 40 hari 40. Wow, kita baru tahu ya, luar biasa. Nah, pasti turun naik tadi aku bilang bahwa kita sampai pencapaian ini. Bagaimana cara awal mulanya, terus kemudian apakah cuma sekedar menerima order, lalu kemudian bagaimana mentahbiskan diri tiba-tiba jadi desainer handal Indonesia di Kalimantan Selatan? Jadi kan 2019 kita udah memulai untuk memproduksi Sasirangan, melihat di pasaran selama ini Sasirangan yang kita dapat itu kok tidak kena gitu. Saya pengen bikin sesuatu kok Sasirangannya nggak kena. Mungkin yang seperti nanti yang contoh pada tahun 2010 gimana saya harus membeli produk untuk produksi baju Sasirangan kok begini gitu Nah, kan. ini pemirsa mesti lihat nih ya. Nah, Ini desain yang 2009. diberikan kepada taman ini ya. Tahun 2009. Hah? 2009 ini? Iya, 2009. 2009 sampai hari ini jahitannya nggak rusak dan masih bagus. dan masih bagus seakan-akan trend today. Iya Ya. sih? Iya, Wow, luar biasa. ini pada parade busana Nusantara rasanya. Nah, kemudian 2020 ikut lomba desain motif Sasirangan di Banjarmasin dan tembus sebagai juara 1. Nah, Tahun berapa itu? 2020 bulan Maret. Dia otodidak ya. Oh, iya. Otodidak, semua otodidak. Jadi tidak belajar cara membuat Sasirangan, cuma mengamati. Mengamati gimana cara membuat Sasirangan, akhirnya mencoba dan akhirnya kok ini bisa jadi aset diri untuk kedepannya bisa untuk penghasilan. Nah itu makanya setiap kita ada jadi narasumber, bukan cara membuatnya yang kita ajarkan, tapi bagaimana memanage diri untuk ini supaya usaha ini bisa jadi sesuatu yang bernilai di kemudian hari. Iya. Gitu. Kesulitan dari seorang pengusaha di Indonesia, terutama di perancang ya, adalah dia bekerja bagaikan tukang bakso. Ya benar. Mulai dia mendesain, motong, menjahit. kemudian sampai fashion show, sampai mengembalikan uang kembalian. Iya benar. Semuanya full dia sendiri. Itulah menyebabkan industrialisasi fashion di Indonesia begitu banyak tantangannya. Tapi Fahmi rupanya dari awal sudah menyadari itu, sehingga dia lebih banyak memperkerjakan orang ya untuk melakukan itu. Gimana tuh? Jadi bentuknya seperti apa caranya? Jadi dari awal saya kan udah tahu kemampuan kita itu ada batas kemampuan gimana. Mungkin
Kalau saya mau diminta untuk membuat katalog, mungkin saya nggak bisa, karena saya bukan ahli IT. Kemudian kalau saya untuk mempromosikan keluar, saya juga nggak bisa, karena saya bukan marketing yang handal. Kemudian kalau saya diminta untuk memperbanyak motif, misalnya ada pesanan 100 lembar dengan melakukan sendiri, itu udah nggak mungkin. Produk massal. Jadi kan, saya mempekerjakan ada admin, kemudian admin yang sekalian ahli IT dia bisa, kemudian dia bisa untuk mengelola Instagram, mengelola di Shopee, kemudian kita TikTok. Pemotretan juga gampang gitu kan, kemudian di TikTok kita sering live in-house dalam satu tempat kita, kemudian juga ada tenaga penjualan, kemudian juga untuk menciplak motif kita mempekerjakan anak-anak yang lulusan SMA, karena mereka alasan mereka daripada di rumah nanti diburu-buru dikawinin gitu kan, jadi lebih baik udahlah gitu kan kerja. Tapi beratnya kita memang harus mencarikan dana setiap bulan untuk gaji mereka. Tapi di situ setiap niat kita itu baik ya, niat kita baik untuk memberi orang rezeki kembali ke kita mungkin berlipat ganda. Gitu yang kita jalan. Tadi kita ngobrol-ngobrol aja kayak haus deh. Mana nih ya kalau Hesti biasanya ada deh, ada sirup Banjar. Fami kangen gak sih? Atau mungkin yang sudah merantau ini sudah merantau. Waalaikumsalam. Waduh, ini Galuh Hesti. Silakan. Ini adalah sirup Banjar. Sirup Banjar hati-hati. asli. Ini mahal. Ya ampun, maaf ya Bu. Susah kita menggantinya nanti gaji kita berapa tahun ini. Nanti potong berapa bulan ini? Jangan bulan, itu tahun tahu. Silahkan. Ini asli dari Banjarmasin loh. Iya. Kak, Ibu. Ini kenal nggak Hesti? Desainer ya. Desainer kondang Kalimantan Selatan. Ya Fami. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini namanya Galuh Hesti. Galuh Hesti. Karena saya juga kenal bapaknya. Oh, jangan bocor dong. Oke, Hesti ada yang pengen ditanyain. Ini saya mau tanya aja sih, kalau misalnya body seperti saya ini loh, Kak. Bagusnya seperti apa ya ininya? Body kamu harus dirubah. Jadi seperti kan bentuknya kayak apa ya, kayak buah alpukat mungkin ya. Itulah pengakuan yang jujur dari Galuh Hesti. Gimana? Jadi kalau ketemu dengan pelanggan gimana caranya Mbak menggunakan ini? busana itu, apalagi sudah berhijab, itu jangan berpikir kita untuk bagaimana terlihat kurus, bukan. Bagaimana kita pantas menggunakan itu, gitu kan. Jadi apalagi sekarang kan mode baru ya, mode fashion itu berkembang banyak banget. Jadi kadang-kadang pakai crop top, dalamnya cuma lurus, pakai celana kulot, kemudian itu udah eksis gitu dengan busana yang eksis. Jadi tidak harus mengkoreksi badan. Ya, jadi tidak mengkoreksi badan. Kemudian juga ada sebagian aku kok pakai busana muslim kok kayak ketinggalan gitu kan. Kita harus lihat loh, kultur budaya di Kalsel itu hampir 90% muslim. Oke. Jadi Hesti duduk dong. Ini kita mau lihat nih. jadi Ini pasarannya apa aja? juga banyak orang muslim kan. Oh, Nah, oke. Ini apa aja nih Mas Fahmi yang jadi di sini ini kemarin kita Ini apa tuh? waktu sebelum show di IMF ya, ISEP, itu kita kan kembali kirim desain kan, kemudian dimentorin lagi. Kita diminta untuk bikin 8 look yang berbeda. Jadi salah satunya look itu makin seperti ini. Nah, jadi 8 look itu. Jadi ini sirangan saya padukan dengan bordir komputer, dan motif ini kita bikin sendiri. Motif ini kita buat sendiri supaya orang mencari cuma di tempat kita. Nah, ini bordir. Ini ada juga yang pakai payet-payet. Soalnya Fahmi ini ahli pemayat. Beneran. Beranjak dari pemayat. Luar biasa. Jadi jadi desainer. Jadi Tukang payet dulu, gelarnya tukang payet. Ya, Tapi jadi tahu nggak sih di luar negeri ketika orang kita ketahui bahwa ternyata produk Indonesia itu disukain, ternyata cara kita membroider atau membordir atau menenun itu lebih bagus karena jari-jari orang Indonesia kecil-kecil. Ya, kecil-kecil. Dibandingkan dengan tenaga kerja yang lainnya, makanya kita halusnya itu karena itu. Oleh itu sebabnya beberapa desainer internasional ada pabriknya di Indonesia. ya benar. Itu udah tidak dipungkiri bahwa banyak brand yang sebenarnya dibikin di sini.
Ada beberapa brand ternama yang biasanya kita beli di mall dengan harga mahal, padahal pabrikannya Indonesia. Iya, Pernah iya. sekali saya teman lagi ke UK, mau bawain oleh-oleh, mau beliin kemeja saat itu. Waktu dibuka labelnya Made in Indonesia, bangga dong kita sebagai orang Indonesia. Hebat juga. Ngapain lu? Saya beliin lu. Ternyata Indonesia nih punya, gitu kan. Lebih baik beli di ini. Jauh-jauh ternyata punya Indonesia. Karena kualitas jahit orang Indonesia tuh bagus banget. Kita kalau sepatu Indonesia sama Vietnam yang jago gitu. Tapi kalau untuk baju Sahabat Indonesia kita sama lihat ini ya. nih. Buka. Ya. Mana Ya, nih? kalau dengan konsep Nah, seperti ini kalau kamu Mun, harusnya bisa dibawa ke luar negeri dong. Oh iya dong. Iya, kita lihat Orang luar negeri kan panjang-panjang bajunya. Kalau kita kan biasanya panjang untuk show itu 160. lebih 170 ini. Enggak, panjang baju Dan 160. ini bagian dari upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat fashion muslim dunia. Dan kita bangga banget bahwa Kalimantan Selatan sekarang udah satu perancang busana yang sudah mulai diakui secara nasional ya. Iya, alhamdulillah. Ini apa tuh? Ini kemeja. 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 Jadi awalnya kan memang agak cuma sasirangan yang dimunculkan. Jadi ada saat tertentu saya jenuh, saya pengen sesuatu yang sasirangan itu dinilai orang lebih mewah. Memang, kenapa ya sasirangan kok dipakai orang cuma untuk kerja? Ada saat pesta tertentu atau ada pesta di mana orang pakai sasirangan tuh kok enggan. Sejak orang tiba-tiba pakai batik dengan Prada. Iya. Jadi saya mencoba untuk melakukan perjalanan ke Pekalongan, saat itu ketemu orang-orang jujur dan hebat. Jadi kita melakukan kerjasama untuk membuat sasirangan di Prada. Iya. Dan akhirnya hebat nih peradanya. dan akhirnya pangsa pasarnya kaget di awal itu bulan awal Agustus kita ada pameran di KKI ya, KKI Bank Indonesia juga di JCC. Orang melihat Prada itu, gitu pasarnya itu kayak jangan sampai saya nggak kebagian. Jadi seperti itu, jadi agak bangga ya saat itu sasirangan dihargai lebih oleh mereka gitu. Dan maaf loh, banyak warga-warga keturunan yang mungkin kalau kita sebut di Jakarta Cindo ya, saat itu yang beli banyak Cindo. Jadi Cindo-Cindo yang eksklusif ya. ya, tinggal Kalau mulai tahu ini dibanderol berapa mulai? kalau berapa sampai untuk kain 2,5 meter itu dari 1,7. Jadi tergantung motif, semakin penuh motifnya semakin mahal harganya. Dan paling termahal Mahal itu 6 juta sekian, itu dasar ya 6 juta. omsetnya luar biasa loh nih. Yuk kita minum dulu. Kita akan kembali bersama Fahmi di Dealing Room KP Deals. Siapa sangka puluhan tahun tidak bertemu, akhirnya dipertemukan di KP Deal. Kalimantan Post punya kesepakatan. Sepakat untuk bersama, untuk maju, untuk Indonesia. Connecting the dots for Indonesia. Kita nyambung lagi nih pembicaraan dengan Fahmi dan juga Kamu Mun. Kita sekarang ada di Dealing Room. Dealing Room ini kita lagi agak-agak lebih intim lah. Masa sih selama perjalanan 2019 sampai kemudian hari ini semuanya happy-happy aja. Walaupun sekarang bandrol harganya udah 1 juta ke atas sampai 6 juta ke atas. Wow, luar biasa. Tapi pasti ada momen-momen down-nya. Momen-momen ketika apakah sedih, galau, apalagi memulai dengan modal sendiri. Gimana? Kalau dibilang kita down, memang apalagi pada saat memulai itu kita lagi pengeluaran sudah maksimal, tiba-tiba kan COVID. COVID itu ya membuat kita, enggak saya pribadi, semua juga akan merasa banyak hal yang hilang kan saat itu. Kesempatan-kesempatan yang seharusnya bisa kita capai pada tahun 2020 itu sirna. Tapi saat itu kita udah berpikir bahwa COVID ini bukan menghambat kita untuk tetap menjalankan usaha, tetap menafkahi orang-orang yang di sekitar kita ya, yang bekerja saat itu. Jadi nggak ada yang diberhentikan? Tidak ada. Kita semua enggak. Jadi apa yang kita lakukan saat itu, kita setiap habis COVID puasa ya, setiap habis tarawih kita live sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi, karena saya yakin pada jam tersebut orang pada melek semua menunggu waktu sahur, dan mereka akan membuka live yang ada di Instagram. Memang awalnya cuma terjual 1, 2, 5, kemudian lama-lama di depan rumah kita tuh ojek online tuh nyusun gitu, menunggu seolah kita tuh kayak ya kan apa jual makanan gitu kan. Jadi saat itu saya kan prinsip gini,
orang pada saat COVID jual makanan laku, kenapa saya tidak? Gitu. Iya. Jadi kesedihan saya itu cuma bertahan 2 minggu awal karena saat itu sudah pusing uang dana udah menipis, kemudian yang kita kasih rezeki itu tidak sedikit kan, puluhan orang yang untuk di tim kita. Jadi jalan satu-satunya mungkin capek ya di awal, tapi kemudian kok ini kita menikmati saat itu live itu sebagai kehidupan. Ya kita jadi penasaran gimana sih cara live-nya. Coba ya, live-nya gimana. Jadi Coba. saat itu kita kalau yang live Iya, kocak-kocak. ya, jadi kita tuh coba ngeliat berusaha untuk kocak. Jadi nanti kain kita lilitin di kepala, kemudian kita ya agak-agak gokil. Iya. Jadi agak gokil saat itu kita selalu gini. Iya, kapan lagi? Jadi kita punya saat itu punya jargon, salam untuk semua korban-korban COVID yang ada di rumah yang saat ini tidak bisa menikmati perjalanan kemana-mana karena saat ini kita terkendala untuk menghindari adanya virus corona yang bisa membuat kita ini. Salam semua yang kita sehat semua, yang di rumah harus tetap belanja. Harus tetap belanja. Harus tetap belanja. Klunya Harus tetap belanja. Pandemi boleh ada, tetapi belanja tetap harus ada. Jadi pada saat itu kita juga memulai, ada teman-teman juga yang memulai jual makanan, tapi ternyata tidak bisa berjalan. Hanya teman-teman yang di satu tim dengan kita, hanya kita fokus saat itu live selama 3 bulan ke depan. Karena saat itu stok lagi tinggi-tingginya, uang lagi nggak ada, dan itu yang kita lakukan ya satu-satunya itu. Ya, Kang Mumun, ini kan kita judulnya adalah Pertas Mimpi Banua. Salah satu inspiratornya adalah Fahmi lah, dengan segala macam keriuhannya dalam berbisnis dan sekarang sudah mendapat satu level tertentu. Apakah akan ada lagi anak-anak muda di Kalimantan Selatan, khususnya pekerja kreatif, yang ke depan akan lebih memajukan lagi Kalimantan Selatan di kancah nasional? Kalau kita berharap pastilah ada Pasti anak-anak ada. muda, karena Fahmi juga tidak bergaul sendiri. Dia menginfluence anak-anak muda lainnya, sehingga anak-anak muda Kalimantan Selatan tentunya terinspirasi. Apalagi sekarang Fahmi sudah boleh dibilang menduduki posisi puncak. Itu yang kita harapkan, bahwa budaya Banua akan keluar negeri. Ya, deal ya. Deal ya. Oke, deal. Kita keluar negeri bersama untuk ini ke depan nih. Di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan khususnya, kita punya asosiasi, tapi asosiasi sih nasional ini. Asosiasi Pengusaha Perancang Mode Indonesia. Kebetulan 5 tahun ini saya jadi ketua, dan itu kita lebih mengutamakan anak-anak muda yang ikut bergabung. Dan saat ini anak-anak muda di Banjarmasin, khususnya sama yang terdekat kita, Banjarbaru dan Martapura, itu sudah sangat-sangat luar biasa bakat mereka. Dengan adanya asosiasi itu, bakat mereka muncul dan terlihat. Yang sebelumnya kebanyakan di Banjarmasin itu kan otodidak. Mereka karena bukan dari keluarga yang mampu, yang perlu sekolah dengan biaya yang sangat-sangat mahal, sangat mahal dan tidak sedikit. Jadi akhirnya kita memberi pelajarannya secara otodidak juga. Karena di sini kadang memang kalau kita berusaha secara otodidak tuh kita akan tahu kendala seperti apa yang kita hadapi. Beda dengan Kadang-kadang sensitivitasnya lebih kuat jadi kita Dan bisa ide-idenya brilian. jadi banyak sekali anak-anak muda sekarang yang bergabung. Kita dari sekitar Banjarmasin, kemudian Banjarbaru dan Martapura. Dan insya Allah tahun depan mudah-mudahan ada lagi yang muda yang bisa tampil di Into MF ini. Saya lagi bukan mengajukan sih, mementori mereka untuk bisa pada saat nanti seleksi itu maksimal. Seleksi biasanya dilakukan pada bulan Januari Februari seleksinya. Dan tentunya juga peran pemerintah daerah. Ini tugasnya kamu untuk meyakinkan, ya gak sih? Kita deal ya untuk sama-sama memajukan Kalimantan Selatan di kancah nasional melalui dunia fashion dan juga pekerja kreatif lainnya. Selamat dan sukses Fahmi. Dan Karl Foster, inilah akhir dari perjumpaan kita di dalam KP Deal. Dalam sebuah perbedaan tentu ada satu saja persamaan, yaitu persamaan sama-sama sepakat untuk Indonesia. Saya Rofinza Daida mengucapkan terima kasih beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih juga untuk Taman Mini Indonesia Indah, Anjungan Kalimantan Selatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. KP Deal, deal.